Oke, kembali lagi bersama gue Aan Hunaifi. Gue ini gini-gini kuliah desain grafis di sebuah kota yang cukup terkenal, yaitu kota Sidoarjo. Nah, pada kali ini gue akan menjelaskan tentang jenis-jenis logo. Apa itu logo dan apa macam-macam dari logo? Mari kita simak pada pembahasan kali ini. Oke. Nah, ini kita lihat ada gambar orang tua ini ya. Ini adalah ikon logo yang sangat terkenal ya teman-teman. Oke, lanjut jenis-jenis logo. Nah, ini ada yang pertama adalah lettermark logo. Lettermark logo merupakan logo yang dibuat dengan huruf inisial perusahaan yang sudah dibentuk sedemikian rupa sebagai elemen utama dan ditambahkan gambar atau bentuk lain sebagai elemen pendukungnya. Dalam logo ini bisa juga disisipkan nama perusahaan sebagai penguat. Contoh HP. HP itu merek printer. Ada NASA dan juga ada Suzuki. Itu mereknya itu disebutkan di logo tersebut. Jadi lettermark itu ya juga menggunakan huruf inisial dan juga diberikan simbol. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada emblem logo. Logo jenis ini banyak ditemukan pada logo klub-klub sepak bola. Anda sepak bolanya kesukaannya apa? Kalau gue fansnya dulu Barcelona, sekarang gue ngefans sama Real Madrid. Berhubung Cristiano Ronaldo keluar ke Juventus, maka gue ngefans Juventus. Ampun bos. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Logo jenis ini banyak ditemukan pada logo klub-klub sepak bola, juga perusahaan otomotif. Nah, pada dasarnya emblem logo menggunakan sayap sebagai dasar logonya. Logo ini kurang aplikatif untuk digunakan di berbagai media, namun secara tampilan logo ini memiliki detail yang lebih menarik dan terlihat eksklusif. Jadi desainannya itu memang sangat eksklusif ya teman-teman. Jadi seperti logonya motor Harley yang pertama ini ya. Ada logo BMW dan ada logo Manchester United. Nah, oke lanjut. Yang ketiga ada pictorial mark logo, merupakan logo yang dibuat dengan menggunakan simbol atau gambar yang unik dan tentunya berkaitan dengan identitas perusahaan. Dalam logo jenis ini ada kalanya ditambahkan juga nama perusahaan sebagai elemen pendukungnya. Contoh Apple. Pictorial itu yang namanya pictorial adalah picture, menampilkan gambar atau simbol. Contoh Apple Crowa. Ya gambarnya simple tapi logonya ini sangat mahal teman-teman. Mempunyai arti yang cukup mendalam bagi kamu, bagi si pembuat logo tersebut. Nah, logo Apple ini memang sangat unik, yaitu hanya menggunakan simbol Apple dan seperti dimakan apa? Dimakan codot mungkin. Ada logo Puma. Puma ini ada logonya, simbolnya itu macan. Terus ada logo Twitter, itu simbolnya burung. Burung kan suka berkicau, makanya dijadikan simbol Twitter. Nah, itu. Oke, lanjut yang nomor 4. Ada wordmark logo. Merupakan logo yang dibentuk hanya dengan menggunakan teks nama perusahaan sebagai tanda pengenalnya tanpa menambahkan ornamen berupa simbol atau lain-lain. Dalam logo jenis ini perusahaan menyampaikan filosofinya dengan memainkan jenis teks dan warna, dan terkadang perusahaan juga menyisipkan pesan khusus dalam white space. Nah, contoh ini ya. Jadi wordmark logo itu menggunakan kata-kata atau menggunakan tulisan, atau dalam desain grafis itu namanya tipografi. Nah, ada logo Google ya. Logo Google itu dulunya masih menggunakan apa namanya font-font yang klasik, font-font yang ada script-scriptnya gitu ya. Tapi sekarang Google itu menggunakan font-font yang memang agak ini ya, agak modern ya. Kalau gue istilahkan itu flat design. Jadi memang logonya agak simpel dan agak elegan ya kalau sekarang. Yang selanjutnya adalah logo pengiriman barang FedEx ini ya. Ini memang perusahaan namanya FedEx, jadi menggunakan tulisan. Dan selanjutnya ada logo yang paling fenomenal yaitu logo Coca-Cola. Coca-Cola. Ya. Logo Coca-Cola ini memang
sangat legendaris ya, memang ditulis dengan apa namanya model font Latin atau font-font yang mendayu-dayu, jadi ya gitu sudah apa namanya mengena dari watermark logo ini. Jadi mungkin banyak macam logo-logo ya, terserah orang yang buat logo tersebut. Nah, oke, ada selanjutnya itu karakter atau maskot logo. Sesuai dengan sebutannya, logo jenis ini menggunakan karakter atau maskot sebagai elemen utamanya. Meskipun sedikit susah jika diaplikasikan ke beberapa media, tapi justru logo ini jenis ini lebih banyak disukai orang-orang karena keunikannya. Contoh ini yang paling fenomenal, logonya KFC, kakek tua ini ya. Dia memang logonya sudah sangat legendaris. Ada logo yang satunya itu logo perusahaan Audi kan. Nah, yang terakhir itu logo Starbucks kayaknya nih. Logonya ya ada seorang perempuan memakai mahkota seperti ratu ya. Starbucks, entah itu apa maknanya, jadi yang tahu yang membuat logo. Nah, oke, selanjutnya ada abstract mark logo. Pada dasarnya abstract mark logo ini memiliki sedikit prinsip yang sama dengan pictorial mark logo. Kedua jenis logo ini sama-sama menggunakan gambar sebagai elemen utamanya, namun pada abstract mark logo biasanya menggunakan bentuk-bentuk atau simbol-simbol yang abstrak dalam menyampaikan filosofi perusahaan. Contoh logonya Adidas. Ada tiga garis pertama berbentuk persegi panjang kotak kecil pendek, garis kedua agak panjang, garis ketiga agak panjang, jadi seperti tik-tikan atau seperti lantai bertingkat. Logo ini sangat fenomenal sekali teman-teman, karena ya bentuknya sederhana dan kalau orang mau menjiplak itu nggak bisa, memang sudah paten logo Adidas itu seperti itu. Ada logo Pepsi ya, lambangnya juga ada berbentuk lingkaran, juga ada seperti gambar daun. Ya memang seperti itu logonya Pepsi. Jadi memang ada kolaborasi abstrak, bentuknya itu nggak abstrak itu nggak berbentuk, tapi ada bentuknya. Jadi abstrak mark logo itu ada tulisannya, ada fontnya, dan juga ada bentuk abstraknya. Selanjutnya adalah logo Mitsubishi, ada logo perusahaan mobil. Nah, ini menggunakan segitiga yang ada potongan-potongan bidangnya. Jadi ya seperti itu, bentuknya abstrak, kita nggak tahu, tapi itu ya terlihat bagus dan orang kalau mau menyanyi nggak bisa. Nah, sekarang ada combination mark logo. Sama seperti namanya, logo kombinasi terdiri dari gabungan word mark atau lettermark dengan logo. Simbol abstrak atau maskot, gambar, dan teks bisa disatukan, ditumpuk, atau diintegrasikan satu sama lain untuk menciptakan sebuah logo. Jadi logonya itu ada kombinasi ya, antara logo simbol, abstrak, dan maskot. Contoh logonya Burger King ini ya. Ini logonya mungkin ada maskotnya seperti burger, ada tulisannya Burger King, dan ada abstraknya juga. Jadi logonya itu campur-campur teman-teman ya. Ada logo Doritos, ada logo Domino's Pizza. Jadi ada bentuknya seperti dadu ini, seperti dadu, dan ada font dan tulisannya itu Domino Pizza. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa referensi. Ternyata logo Starbucks terinspirasi dari dongeng asal Prancis, yakni Melusine, wanita ikan dengan dua sirip yang menikah dengan manusia biasa. Simbol Melusine dapat terlihat secara utuh sebelum Starbucks mengganti logo mereka sejak tahun 1971. Jadi Anda mungkin sudah tahu tentang macam-macam logo. Jadi di desain grafis itu sangat susah-susah gampang ya. Jadi kalau ada project logo itu bisa nilai proyeknya sangat besar ya, bisa sampai ratusan juta. Kalau tahu logo Pertamina, logonya cuman gambar bentuk kotak-kotak gitu dengan warna merah, hijau, atau biru kalau nggak salah, itu harganya sampai ratusan juta teman-teman, padahal cuman kayak gitu. Yang membuat mahal adalah konsep, yang membuat mahal adalah filosofi dan artinya teman-teman. Jadi di desain grafis itu tidak hanya orangnya itu urusannya hanya mendesain, hanya sebagai pelaku desain, tapi bisa mengkonsep, bisa membuat filosofi, bisa mengkonsep sesuatu yang ada di alam dan bisa diaplikasikan ke dalam sebuah yang namanya logo, desain grafis, dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup itu yang gue sampaikan. Terima kasih dan tetap subscribe channel Aan Honefi. Salam sukses buat lo lulusan desain komunikasi visual.